Pada penguji kedua Bapak Dr. Haji Laude Ismail Ahmad MPHI dengan waktu 7. Maka sedikit penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Maha Guru Profesor Dr. Haji Ruslan Ilyas sekaligus Dr. Sarjana yang saya hormati, saya muliakan para Maha Guru Dewan Promotor, yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Ibu hadirin hadirat, Saudara Siti Maghfirah. Saya dalam kapasitas sebagai penguji pengganti sehingga tidak mengikuti alur perkembangan dari disertasi ini. Cuma saya ingin bertanya secara singkat saja, Maghfirah. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan tidak terjadinya kesetaraan dalam berbagai bidang? Baik, faktornya berikan tempat, berikan akses. Ya, faktornya bukan bagaimana caranya. Faktor kenapa tidak terjadi kesetaraan? Apakah agama dalam hal ini hadis Al-Quran atau aspek lain? Terjadinya ketidaksetaraan. Iya. Faktor terjadinya ketidaksetaraan karena berawal dari kultural. Kultural, budaya. Apa yang bisa mengubah sehingga setara? Cara mengubahnya yaitu mengubah pola pikirnya, stigmanya. Pola pikirnya dalam bentuk apa itu? Apa yang menjadi penyebab sehingga pola pikir berubah? Penyebab pola pikir agar berubah yaitu, saya berangkat sebelumnya, masyarakat perempuan khususnya merasa setiap membaca hadis larangan. Sehingga Saya potong. Ya. Saya butuh jawaban singkat, jawabannya adalah ilmu. Ya. Karena Prof. Aisyah berilmu, hari ini sejajar kita semua. Jadi dari aspek budaya kemudian diubah oleh pola pikir dari ilmu, maka setara kedudukannya. Jadi bukan karena agama, bukan karena hadis gitu ya. Yang kedua, saudara Maghfirah, disertasi Anda ini tidak punya konsep tentang apa itu kesetaraan perempuan dalam politik. Apa yang Anda bisa konsepsikan? Anda hanya mengurai pandangannya Prof. Musda, Prof. Zaituna, dan teori lain, tapi Anda tidak menarik secara konseptual sebagai basis kajian Anda yang mana yang Anda maksudkan dengan kesetaraan politik dalam perempuan. Baik, karena tidak adanya dalam disertasi ini, saya akui sebagai masukan nanti, tetapi pada dasarnya disertasi ini berfungsi sebagai menjelaskan penelitian sebelumnya. Oke, karena tidak adanya itu, maka 3 klasifikasi hadis Anda itu bisa diuji ulang. Apakah bayat, apakah keterlibatan perempuan di medan perang, apakah perempuan sebagai support system itu bagian dari kesetaraan politik? Karena tidak ada basis teoritik yang Anda gunakan. Nah, misalnya bayat, ya Anda tidak membaca utuh hadis ini. Kalau saya baca hadis riwayatnya Imam Malik, bayat perempuan itu adalah konteks bayat akidah. Anda bisa baca misalnya hadisnya itu apa pesannya, Allah tusyrika billahi syai'a wala tasrik wala tazni. Itu kan bayat dalam konteks keyakinan agama mereka, bukan konteks politik. Ya, cuma Anda tidak utuh hanya mendasarkan riwayatnya dari Ibnu Majah, padahal ada riwayat yang lebih komprehensif menjelaskan apa materi bayatnya. Ya, jadi kalau Anda baca utuh riwayatnya, maka ya Anda tidak akan bisa memasukkan konsep bayat ini sebagai bagian dari kesetaraan politik. Nah, itu menjadi lebih parah ketika Anda syarah hadisnya halaman 143, coba hadis disertasinya ya, coba Anda baca itu. Menjelaskan bahwa hadis di atas menyangkut peristiwa bayat Ridwan
yaitu menekankan pada unsur politik. Kejadian Baiat Ridwan latar belakangi oleh kebohongan kaum Quraisy terkait kematian Utsman bin Affan. Jauh sekali. Utsman belum mati, masih ada Nabi, udah ada baiatnya. Ya, itu data yang mesti diuji. Ya, karena Anda menyebut bahwa Baiat Ridwan terkait dengan kematian Utsman, padahal mereka datang ke Nabi untuk baiat, Utsmannya belum mati. Berarti data tidak valid di sini. Ya, itu temuan cepat saya, jadi karena saya kan tidak mengikuti dari awal ini. Yang terakhir, ada 7 menit ya. Ini ada hadis ketiga tentang perempuan sebagai support system. Apakah sebagai support system jangan setara ya kedudukannya? Kalau support system tidak jadi setara itu. Ya, mestinya kalau dia setara, perempuan bukan support system, dia menjadi bagian sistem itu. Nah, kalau dia support, ya dia tidak setara, dia hanya pelengkap dari satu kegiatan itu. Nah, bagaimana Anda memahami tentang support system itu dalam konteks perempuan? Baik, support system yang tadi ditanyakan apakah setara, sebenarnya bukan berangkat dari artinya yaitu pendukung dari laki-laki, tetapi karena mampunya perempuan bergabung dengan berlumuran darah, mampu mengobati mentalnya yang setara dengan laki-laki di sini, yaitu laki-laki yang terjun ke lapangan, mentalnya yang kuat, perempuan juga mampu dalam artian meskipun diistilahkan support system bukan berarti dia sebagai pelengkap saja, bukan juga pendukung, tapi bukankah dengan pendukung atau pelengkap itu sendiri maka itu yang terjadi. Seakan-akan kalau tidak ada pendukung juga, tidak ada pelengkap, ya tidak terjadi juga. Jadi betul-betul di sini perempuan sebagai support system sudah setara dengan artian mentalnya, sudah mampu keluar dari zona nyamannya, sudah diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oke, cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada penguji eksternal Bapak Dr. Mujahid MHI, diselat waktu 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang terhormat Bapak Presiden sekaligus Direktur Program Pascasarjana UIN Al-Uin Makassar. Yang terhormat Bapak dan Ibu para promotor, begitu pula yang terhormat Bapak para penguji serta Saudara Siti Makbara yang berbahagia, begitu pula para hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini ingin dulu saya bertanya kepada saudara Pemopenda, bagaimana tanggapan Anda dengan suatu pernyataan seorang intelektual Indonesia, Islam yes, politik no. Bagaimana pandangan Anda tentang itu? Pendapat saya, Islam yes, politik no, sepertinya lebih kepada adanya hubungan ketika itu merugikan, berarti itu tidak usah. Tetapi jika itu mendatangkan kebahagiaan ataupun mendatangkan keselamatan bersama, maka itu iya. Padahal tidak sedikit ajaran Islam itu harus dilindungi oleh sistem politik. Misalnya melaksanakan ibadah haji dan sunat. Hubungan antar negara ini perlu ada dukungan politik. Nah, bagaimana cendekiawan kita ini mengatakan politik no, tidak usah berpolitik. Silakan. Sebenarnya hubungan antar negara sebagai kapasitas mereka. Kita di Indonesia ketika dibawa ke konteks Indonesia politik no,
seakan-akan sudah muncul kesan buruk, kemampuan yang tidak mampu berdiri di posisi itu tapi berada di situ, makanya disebutnya politik no. Jadi hal yang perlu dikerjakan pada urusan politik malah terbengkalai sehingga dikatakan politik no. Tetapi kalau dibawa ke konteks hubungan antar negara, apalagi dalam urusan haji dan umroh, maka itu penting, maka itu sangat dibutuhkan karena ada penekanannya yang lebih mumpuni, ada istilahnya siasat, ada yang mengatur strategi untuk bisa berkoordinasi dengan antar negara lain. Berbeda ketika adanya unsur ya mementingkan diri sendiri, mementingkan pihak sendiri, apalagi merugikan. Ya, mengapa saya ajukan ini lebih awal? Karena seperti Cak Nur berpandangan demikian dan saudara Pramagenda mengemukakan dalam abstrak bahwa penelitian ini mengkaji rasionalitas kontribusi perempuan dalam hadis untuk merespon problematika masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat fakta, sejak Indonesia merdeka baru satu perempuan yang menjadi presiden dan pernah juga menjadi wakil presiden, dan itu yang menjadi pemimpin partai hanya satu orang saja. Dan kelihatannya ketika perempuan ini menjadi pemimpin partai dan pernah menjadi presiden, seakan-akan bahwa peran politik perempuan di Indonesia ini masih terbelakang. Begitu pula halnya misalnya ketika menghitung keterwakilan perempuan di DPR hasil pemilihan umum itu tidak pernah melewati ambang batas 30%, paling tinggi 21% saja. Ini menunjukkan bahwa memang di Indonesia ini secara kultural dan natural peran perempuan itu tidak bisa diserahkan dengan laki. Bagaimana tanggapan saudara? Oke, yang terjadi di Indonesia memang berada pada posisi belakang atau terbawah ini karena tidak diberikan kepercayaan kepada perempuan. Kalau kita lihat dalam channel YouTube, yaitu Menteri Luar Negeri memang sudah mengakui semakin tinggi posisi pemerintahan atau politik maka berkurang perempuan di situ. Nah, saya menghubungkan dengan hasil wawancara dengan Profesor Zaituna Subhan, ternyata tidak adanya akses, tidak diberikan kesempatan. Padahal perempuan juga sama-sama berpendidikan. Perempuan juga sudah mampu keluar dari zona nyamannya. Sudah banyak perempuan yang menjadi pahlawan dan sebagainya. Ketika dibawa dalam keterwakilan perempuan lagi dan lagi, yaitu stigma, masih dengan dihantui dengan hadis-hadis larangan perempuan, pembatasan perempuan, tidak bolehnya perempuan, padahal perempuan bisa keluar dari zona itu. Ya, memang kita mengakui bahwa ada hal yang dimiliki oleh perempuan, misalnya kerja-kerja smart. Kelihatannya perempuan itu memiliki memiliki potensi positif dalam mengelola suatu pekerjaan. Oleh karena tangan-tangan halusnya itu, keterpercayaannya kepada perempuan itu luar biasa, sehingga tidak jarang suatu organisasi itu dibebankan kepada perempuan sebagai menangani masalah keuangan. Cuma masalahnya seperti tadi ditanyakan bahwa itu soal naturalnya, soal kultural itu yang masih mendarah daging di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Padahal kalau kita mengkaji secara historis ya, ketika Baitul Aqabah yang kedua itu ada 2 orang perempuan yang mendampingi 73 lelaki dari Madinah, dari Yasrib, untuk meminta Nabi berhijrah ke Madinah dan melakukan pembayatan kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu juga punya andil dalam politik. Begitu pula misalnya kalau kita membaca hadis
kullukum ra'i. Kalian semuanya adalah pemimpin. Dan di situ mulai dari pemimpin tingkat atas, menengah dalam hal ini seorang suami dan seorang istri, sampai tingkat bawah sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu semuanya punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab seorang perempuan itu menurut hadis, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Jadi di sini tidak sedikit peran perempuan dan kerja-kerja sebabnya itu. Apakah seperti itu bisa dikembangkan di Indonesia ini, atau disosialisasikan bahwa wanita Indonesia itu sebenarnya punya potensi positif untuk mengembangkan politik. Lagi-lagi misalnya kalau sekiranya ada calon presiden akan datang itu dari kalangan wanita, bisa menunjukkan prestasinya untuk memimpin negara. Saya kira Anda perlu melakukan kajian secara historis di beberapa negara di Filipina atau misalnya di Inggris yang pun dipimpin oleh perempuan. Bagaimana tanggapan Anda? Baik. Perempuan di Indonesia bisa saja dikembangkan lebih jauh. Berangkat saya gunakan disertasi ini yaitu 3 hadis. Hadis tentang baiat perempuan, keterlibatan perempuan dalam peperangan dan menjadi sebuah sistem. Berangkat dari situ, hadis tentang baiat, boleh saja perempuan lebih berkembang biak di dalam partai-partai ataupun yang organisasi yang mengusulkan visi misi yang menjunjung tinggi kesejahteraan perempuan. Selanjutnya, tidak sedikit juga dalam keterlibatan perempuan dalam dunia peperangan masuk pada polisi ataupun polwan, perempuan yang masuk pada TNI, perempuan yang masuk dalam militer. Dengan begitu bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan dan ingin berubah. Selanjutnya, ketika kita lihat dalam posisi perempuan menjadi sebuah asisten dalam bidang kesehatan, tidak sedikit perempuan yang mumpuni masuk farmasi, keperawatan, bahkan masuk ID ataupun tim relawan yang baik itu dikirim ke luar negeri yang mengatasi polemik-polemik di luar negeri yang sangat kritis maupun di Indonesia itu sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa hadis ini berangkat dari hadis ini menjadi pendukung, menjadi pegangan sehingga perempuan mampu mengembangkan diri, mampu membuktikan pada dunia bahwasanya Indonesia bisa maju dengan perkembangannya dengan keilmuannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Penguji